Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-solihah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat, selalu bergembira, dan selalu menambah dan mencari ilmu untuk lebih segalanya. Oke solih-solihah, walaupun di rumah saja, tapi tetap harus juga belajar ya. Iya, hari ini hari Selasa, waktunya pelajaran Bahasa Indonesia dengan Usaini di materi laporan hasil wawancara. Kita mulai yuk, jangan lupa baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke soleh-solehah? Iya, lanjut ya. Laporan hasil wawancara untuk materi kali ini masih berkaitan dengan minggu kemarin tentang wawancara. Apa tuh itu hasil wawancara? Ya, laporan hasil wawancara merupakan tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber. Jadi semua isi kegiatan yang telah dilakukan oleh narasumber itu yang disebut laporan hasil wawancara. Sebelum lanjut, Usaini mau memberikan sumber buku dulu ya. Jadi sumber buku dari tulisan ini adalah ISBS Bahasa Indonesia kelas 4 tahun 2002, pengarangnya A. Indradi, penerbit Erlangga. Lanjut ya. Ya, bagian-bagian dalam laporan wawancara itu sama dengan bagian-bagian dalam teks wawancara, nak. Jadi ada 7. Kalau teks wawancara kemarin juga ada 7 ya. Ada pewawancara, narasumber, tema atau topik, pendahuluan, kemudian ada isi, ada penutup, kurang satu apa coba? Iya, tepat sekali. Ada kalimat sapaan. Nah, di laporan hasil wawancara juga ada 7. Kita cek ya, apa saja itu? Yang pertama adalah latar belakang wawancara, yaitu bagian yang berisi alasan mengapa dilakukannya wawancara kepada narasumber. Jadi alasannya kenapa kok dilakukan wawancara itu ditulis ya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya. Tujuannya itu maksud wawancara. Tujuan melakukan wawancaranya apa? Untuk apa misalnya? Misalnya untuk mengetahui cara merawat binatang secara baik dan benar, misalnya seperti itu. Yang ketiga ada topik wawancara. Tema atau topik yang dilakukan apa? Kalau misalnya tadi Usaini bilang cara merawat, berarti cara merawat hewan berarti ya tema atau topiknya adalah tentang cara merawat hewan. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Nah, ini biasanya berisi tentang hari, tanggal, jam, bulan, tahun, dan lokasi saat dilakukannya wawancara. Lokasi itu tempatnya. Nah, tempatnya di mana? Misalnya di rumah, di kantor, di sekolah, seperti itu ya. Yang kelima, ada nama pewawancara dan narasumber. Jadi harus dituliskan pewawancaranya siapa, yang menanyai siapa. Kemudian ada narasumber, nama narasumbernya siapa secara lengkap ya. Boleh lengkap kalau dia memiliki nama jabatan, misalnya Dr. Januarisma, ya udah ditulis Dr. Januarisma gitu. Ya, kalau biasanya beberapa narasumber itu minta ditulisnya nama lengkap. Tapi jangan no name ya. Kalau no name berarti hasil wawancaranya kalian tidak akurat. Karena yang diutamakan adalah akurat dalam mewawancarai, terutama tentang narasumbernya solihah. Kalau narasumbernya nggak akurat,
maka hasil wawancara itu sama juga bohong ya. Lanjut. Kemudian yang keenam ada hasil wawancara. Hasil ini adalah berisi informasi yang didapat dari narasumber ketika berwawancara. Jadi informasi apa yang didapat dalam wawancara yang kalian lakukan? Yang terakhir adalah tentang kesimpulan. Kesimpulan ini kalian menuliskan garis besarnya saja atau pokok dari hasil wawancara dengan narasumbernya. Biasanya ada kata jadi hasil wawancara ini adalah, atau jadi kesimpulannya adalah seperti itu. Paham ya? Jadi ada 7 tadi. Yang pertama latar belakang, tujuan wawancara, topik wawancara, waktu dan tempat wawancara, hasil wawancara, nama pewawancara, dan kesimpulannya. Ada 7 ya. Lanjut. Kita ke contohnya. Kalau tadi bagian-bagiannya, sekarang kita ke contohnya. Contoh laporan hasil wawancara. Terus ini bacakan ya. Yang pertama adalah latar belakangnya. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal. Wawancara yang dilakukan harus berkaitan dengan hemat energi. Oleh sebab itu, saya memilih untuk mewawancarai salah satu karyawan perusahaan air yang letak kantornya berada di daerah sekitar tempat tinggal saya. Yang kedua ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang kegiatan hemat air. Topik atau temanya ya hemat air. Waktunya dilaksanakan pada Sabtu 9 Januari 2016 pukul 9 sampai 10 di kantor perusahaan air Jakarta. Nah, ini nama pewawancara dan narasumber. Pewawancaranya Mita, siswa kelas 4 SD Bangsa. Narasumber Pak Rudi, karyawan perusahaan air. Yang keenam adalah hasil wawancaranya. Hasilnya berarti yang kalian tulis adalah isi dalam teks wawancaranya. Nah, isi dalam teks wawancaranya. Pada Sabtu 9 Januari 2016, saya mewawancarai seorang karyawan bernama Bapak Rudi. Wawancara ini dilakukan selama 1 jam, mulai pukul ini sampai ini. Bapak Rudi merupakan seorang karyawan perusahaan air di Jakarta. Ia menjelaskan tentang kegiatan hemat air. Menurutnya, hemat air itu merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air. Ia juga menjelaskan bahwa air adalah salah satu sumber energi, sehingga kita harus memakainya dengan hemat. Jika kita memakainya terus-menerus dengan boros, jumlahnya akan terus berkurang. Jika jumlah air terus berkurang, suatu saat kita mengalami kekeringan dan kekurangan air. Pak Rudi juga menjelaskan beberapa kegiatan atau cara menghemat air. Yang pertama, menggunakan air seperlunya. Yang kedua, penggunaan air sebaiknya disimpan di dalam bak penampungan. Pak Rudi juga mengajak masyarakat untuk memulai kegiatan hemat air di lingkungan sekitar, seperti rumah atau di sekolah. Kesimpulannya adalah, dari wawancara yang dilakukan dengan Pak Rudi di Jakarta pada hari itu, ya 9 Januari 2016 pukul 9, saya mendapat banyak informasi mengenai kegiatan hemat air. Sebagai seorang karyawan perusahaan air di Jakarta, Pak Rudi menjelaskan beberapa kegiatan untuk menghemat air. Yang pertama, menggunakan air seperlunya. Yang kedua, menggunakan bak penampungan untuk penyimpanan atau menampung air. Oke, itu tadi ya contoh laporan hasil wawancaranya. Jadi ditulis laporan itu seperti menceritakan, tapi diambil poin-poinnya saja. Semoga paham ya sampai sini ya. Kalaupun nanti belum paham, bisa japri usaha ini langsung ya.
Nah, karena sudah selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim, selalu ada bonus di dalam materi bahasa Indonesia. Bonus. Oke. Bonusnya adalah kemarin kan kalian anak-anak soleh-solehah sudah melakukan wawancara. Nah, sekarang kalian menulis laporan hasil wawancara seperti contoh ini ya. Seperti contohnya. Harus panjang enggak harus panjang. Diambil poinnya saja. Kalau contohnya seperti itu, kalian bisa mengambil poin-poin sendiri aja yang penting ya solihah. Ya. Jangan lupa ditulis di buku BDL, kemudian dikirim ke Google Classroom. Oke solihah, selalu semangat di hari Selasa ini ya. Jangan lupa selalu bersyukur apapun itu. Kalaupun masih di rumah, tidak pergi kemana-mana, tetap bersyukur ya. Kalaupun ada yang di luar kota, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Begitu dari Usaini, semoga bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.